Kamis ini pastinya kita berharap semua mendapatkan kejutan yang sangat manis. Benar. King Nasar sudah kembali. Iya. Kamu dari mana sih sayang? Ini jadi misteri Sobat Ambiar kemarin semua. Kamu kemarin dari mana sih? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Betul. dengarkan dulu airnya sebening kaca. Cakep. Bila ingin melirik janda atau gadis belia, caranya tak sama, menggoda janda lincah. Jadi King Nasar dari mana sih kemarin? Aku kemarin habis Kuala Lumpur. Enggak, aku kemarin habis ngurusin bisnis aku. Oh iya. Kebetulan tongkang-tongkang aku banyak kan. Iya. Ya, Wak. Aset Tongkang. yang Tongkang mana? kalau kita begini kan tongkang. Aku pikir kamu lagi sibuk mencari janda. Kalau cari janda nggak usah jauh-jauh lah. Sebelah sini juga ada. Ini kan punya kamu, lihat. Rian semenjak Kak Dewi sendiri, Iya. dandanannya berbeda. Betul. Kemarin kan aku pulang ke Bandung, papaku sakit kan. Iya. Yang ditanyain tuh bukan aku apa kabar. Dia cuma nanya satu hal. Dewi jadi cerai. Selamat pagi papanya Selamat pagi, Rian. Papa. Papa. Terus ya Om. Amin, amin. Terima kasih Diangkat banyak. penyakitnya Papa, tetap Amin. semangat Iya. ya. Semoga Iya. Papa cepat ambil mantu ya, Pak. Iya. Kalau Papa menantunya saya, Pak, saya itu orangnya royal, Pak. Royal sih Pak, royal. Tapi nanti ujung-ujungnya diminta lagi Pak. Enggak dong. Emangnya gua mantan istrinya King Nasar. Dia nggak minta, Kenapa? tapi dibahas terus. Sobat Ambiar, ya. Dibahas, makanya jangan manipulatif. Benar-benar. Tapi Kenapa? semenjak sendiri dandanannya lihat deh. Iya luar biasa ya Uya. Iya. Kenapa coba? Kenapa? Dari kemarin loh. Janda lincah. Mahal sekali. Kenapa coba gayanya dandanannya itu. semenjak sendiri Kenapa? jadi lebih war? Karena lagi sekolah hukum. dia bilang. Bukan. Karena budgetnya nggak kebagi dua. Sobat Ambiar. Tapi itu Terima benar. kasih buat Iya. wardrobe gue di Trans TV pagi-pagi Ambiar. Tania. Tania sama Teteh Tania. satunya. Teteh Ririn, makasih sayang. Riri, Yang ya. selalu belanja. Tapi memang dari sekarang harus begini gayanya, Iya. profesional. Bener Wi. Ada Teteh Tania, Ini kan- Teteh Riri sama Teteh Martin. Itu Mas Martin. Ini jadi misteri buat kita lah Dewi Persik Iya. dan cantik nanti pada akhirnya akan jatuh Iya. hati kepada siapa. Sama seperti tema kita pagi hari ini, Kismis, kisah-kisah misteri. Tapi tahukah Sobat Ambiar, kisah misteri yang sampai dengan sekarang masih menjadi tanda tanya besar. Tanda-tandanya. Tahu nggak? Gue mau nyanyi lagunya ini secara kemarin. Kisah misteri terbesar adalah ketika pasangan suami istri yang awalnya jatuh cinta berujung dengan jatuh talak. Apakah di dalam tubuh Dewi Persik ini banyak sekali isinya? Sehingga setiap pria yang dekat dengannya Selalu tak sanggup menempel. menghadapinya. Iyalah karena ngelihat rekening gue banyak banget. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, betul, tempatnya hilang. Namun- Makanya selalu banyak istighfar biar tidak matanya tidak ungu kalau ngelihat apa? Ijowi, ijo bukan ungu, ijowi. Ya kan gue janda. Iya sabar ya. Kita akan hadirkan bintang tamu kita pagi hari ini. Mereka semua adalah ahli di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli spiritual, ada juga ahli yang bisa membongkar trik-trik paranormal. Nah kemarin ini juga menjadi viral di media sosial. Ada seorang laki-laki, dia membongkar semua trik paranormal di Indonesia. Di pagi-pagi Ambiar akan hadirkan bersama-sama, ini dia Marcel Radival alias Pesulap Merah. King, Mundur nih. Mundur sedikit. King Nasar. Maju sedikit. Maju lagi sedikit. Op, ya. Pasti Anda terinspirasi oleh Kak Karen Dekan. Gue mobil. Kasih tahu King. Karena rambutnya warnanya merah. Tapi memang rambutnya seperti ini warnanya. Iya betul. Ini Oh, asli atau sintetis? Ini wig. Oh itu wig, oh nggak kelihatan kayak teman kita juga nggak kelihatan pakai wig. King Nasar,
Kita kan undangnya pesulap merah. Ya. Kok yang datang minta The Virgin? Oh iya, gitarnya kok nggak Ini dipakai? bukan Sekarang gitar. gitarnya ganti pedang. Keris. Oh, mulai apa nih? Waduh, takut nih. Mulai apa nih? Bukan. Oh, ini bukan Mita Virgin, Jenita Janet. Tapi Sobat Ambyar sungguh ya, ini nggak ada gimmick. Aku tadi nggak ada ngobrol apa-apa. Kok kamu tahu aku mau ngomong begitu? Sering dibilang minta The Virgin ya? Betul. Pelawak. Buat Marcel Radifal nama aslinya Iya, ya. betul. Ini memang dandanan kamu sangat luar biasa sekali. Betul. Tapi bukan dandanan kamu yang menarik perhatian Apa? ya. Iya. Kamu yang membongkar trik-trik paranormal. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambyar. Tapi Tapi terima sebelumnya kasih. Tapi kita terima semua kasih. mengucapkan terima Malah udah duluan lu. mohon maaf, ini bawa Chris beneran apa enggak? Chris beneran? Boleh dibuka? Boleh. Ini buat apa sebenarnya? Buat Ini melet. bukan. Nanti. Oh, Adalah. nanti ya. Ini Nanti ada dia akan kasih lihat sama kita ini fungsinya buat apa. Cuman Iya. buat Sobat Ambyar di rumah kita kasih lihat seperti apa sih dari seorang pesulap merah ini yang membongkar trik paranormal di tanah air. Oh, atut. Oke. Coba kamu kasih lihat dong. Coba dong contohin Trik sulap kamu tuh seperti apa? Yang kayak tadi atau yang mana? Terserah ya, terserah terserah. aja, yang mana Yang aja. mana aja kamu maunya. Hah? Bisa Sulap bikin sulap hati nih. terbakar nggak? Boleh nih. Kamu maunya Bisa. apa? Nyulap, nyantet, apa mau? Jangan dong, jangan Jangan. nyantet dong, Bang. Gini. Di sini saya punya, kalau kata dukun nih, kunci keramat. Kunci keramat. Bukan kunci kos-kosan. Bukan. Paranormal kita Oh, sebutnya ya. iya paranormal. Iya. Nah, ini kalau kata paranormal di dalamnya tuh ada kodamnya. Ada hodam. Hodam tuh apa sih hodam tuh maksudnya? Kodam itu sebenarnya pendamping. Oh, pendamping. Iya. Nah, kodamnya ini saya juga bisa melihat nih. Ini ada siluman gurame saus padang di dalamnya. Gurame saus padang. Iya. Tadi Iya, pagi betul. lapar. Pesulap Boleh tolong king. pegang nggak? Oh iya. Oke. Lihat. Saya akan coba memperlihatkan bagaimana ketika siluman gurame saus padang ini bergerak. Boleh? Mana? Close up. Coba kamera. Lihat. Coba kamu sini kamu Mana? sini. Kamu sini. Oh, sini. Lihat. Oh, tuh. Hadir, woy, kalau kata dukun gitu. Hadir. Gerak, Muter. Hadir. Nah, ya kan? Kok muter? Dia muter loh. Bergerak. Pelan. Terus? Muter lu. Itu dia apain kok bisa Boleh begitu? dicek. Boleh dicek. Enggak mau kamu megang Wi. Saya mau tanya sama kamu ya, kamu puter saya dong. Jangan diputar. Udah lama banget gak diputar. Itu apa coba kalau kamu suka membongkar trik paranormal dan juga pesulap itu sebenarnya triknya gimana? Iya. Ini nggak bisa saya bongkar karena ini masuknya masih ke ranah magic. Cuma memang sering disalahgunakan oleh dunia perdukunan atau paranormal. Oh gitu, magicnya saya udah hilang belum? Oh, jadi Apa? Magicnya saya Emang udah ada magic apa tuh? Hah? Ada magic apa? Nggak tahu, ada yang lain nggak? Ada. Coba, Apa coba yang lain apa? Ini Ketok magic yang ini. bisa nggak? Iya. Boleh ya? Yang gede dong, yang kecil kurang Kurang gitu. ya. Iya. Ini kalau sama dunia paranormal ya, ini disebutnya keris petir. Keris besi. Bukan. Keris petir ini disalahgunakannya dibilangnya untuk pembersihan. Pembersihan. Silakan Kak, sini Kak. Kita bersihin. Bersihin. Kamu mau bersihin aku? Iya, nih misalkan ada korbannya bilang sakit nih. Iya. Kalau paranormal kan apapun penyakitnya disebutnya kalau nggak guna-guna kiriman santet. Maaf Iya. Marcel, kalau mau yang sakit mending ini aja nih. Oh itu sakit. Soalnya sakitnya dari kecil, kasihan. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa nih, Terus? nular. Iya. Nih lihat. Saya akan coba bersihin, cari pusat santetnya kalau kata dukun. Lihat. 1, 2. Mana nih? Belum. Mana nih? Belum nemu nih. Belum ketemu nih. Saya emang nggak suka nyantet. Hah? Disantet maksudnya saya Oh, dicari. aku ada yang nyantet ya? Iya. Diapain? Apa? Coba, bentar. Nih, ini mungkin baterainya habis. Lagi. Gak apa-apa dong, ini bongkar kan? Coba lagi. Coba. Tuh. Coba lagi. Ini lagi. Tuh. Kayak gitu doang. Oh itu tuh ada baterainya. Iya, betul nih ini.
Kan tadi minta dibongkar kan? Iya, iya. Ya, coba Kak Ini Dewi ini. ini sebenarnya di dalamnya tuh ada chargernya, ada on off-nya. Oh. Iya. Supaya mengeluarkan bunyi. Iya, bukan, ini listrik. Emang ada mana cahayanya? Ujungnya listrik, coba. Tadi saya cahaya. Mau nyoba nyetrum Oh, enggak? no. Coba lihat. Ini listrik. Oh iya kayak lampu 17 Agustus ya itu ya. Iya, betul. Nah, ini sering banget disalahgunakan, dibilangnya kayak tadi tuh. Ini pusat santetnya di sini nih, pembersihan, bayar sekian puluh juta. Nah, Oh, Itu padahal baik ya. itu semua adalah itu adalah- trik iya, ya. ini sebenarnya diciptakan untuk teater. Oh. Kayak misalkan ilmunya, gitu. Oh. Biasanya. Tapi Inilah yang kamu disalahgunakan. bongkar di media sosial Iya. sampai akhirnya menjadi viral, kemudian juga banyak yang merasa mereka keberatan Iya, dengan betul. apa yang kamu bongkar ya. Tapi Iya, kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ini pesulap merah yang sedang viral karena membongkar ilmu paranormal. Atau pesulap merah, sebenarnya kamu itu siapa sih? Manusia. Iya manusia. Ya, masa saya udah bilang tahu. iya Oh, dong. nggak mungkin. Iya, dasar kamu tuh apa melakukan ini semua? Apa basicnya kamu itu? Basicnya magician sebenarnya. Pesulap gitu maksudnya? Iya, pesulap. Pernah sekolah jadi Enggak. Memang suka belajar sulap otodidak pertamanya. Lalu tahun 2012 itu sulap menurun, banyak teman-teman saya pindah jalur jadi paranormal. Akhirnya saya coba cari tahu beneran ada ilmu yang pakai ilmu goib atau enggak. Saya belajar semuanya dari mulai santet, pelet, susuk dan lain sebagainya. Itu kamu pernah belajar semua? Iya, seluruhnya saya pelajari dan ternyata nggak ada satupun yang pakai ilmu goib hal-hal seperti itu. Oh gitu. Iya, Maksudnya artinya adalah. bisa dijelaskan secara ilmiah. Oh gitu. Iya. Contohnya kalau misalnya Contohnya, susuk gimana tuh contohnya. kan paling. Iya, logikanya paling tuh ini gimana kan? Iya. Kata ada orang yang Oh, bilang yang katanya dipasangin jadi pasang cantik, terpikat. emas, permata, Iya, dimasukin betul. ke Itu dalam gimana bagian tuh? tubuh itu gimana? Oke. Secara logika ya. Jadi sebenarnya susuk itu setelah saya pelajari, ini adalah metode kecantikan zaman dulu. Oh. Jadi memang penanaman emas di dalam wajah, beneran ditanemin. Nah, fungsinya apa? Untuk menambah percaya diri doang. Efeknya sebenarnya. sugesti. Iya, Sugesti. kalau zaman sekarang itu susuk emas ini udah mulai jarang digunakan karena susuk ini mulai ganti jadi benang. Pernah tahu tanam benang? Mohon maaf, saya yang ini pakai sering banget tuh banget. sebelah sini. Cara muka gue. Tapi kan Gue mah jujur emang gue tarik benang. tapi kan banyak maksudnya 100 benang gue. kita tidak bisa menyamakan antara susuk dengan tanam benang karena tanam benang dilakukan oleh ahlinya, oleh dokter Iya, dan ada betul. ilmunya Betul. secara kedokteran. Susuk juga oleh ahlinya. Oh gitu. Iya betul. Jadi memang metode zaman dulu sebelum adanya sekarang Tapi udah zaman dulu berkembang. dari Tapi mana tuh kenapa maksudnya? orang meninggal tuh susah kalau pakai susu? Katanya. Katanya kalau menurut penjelasan beberapa ilmuwan menyatakan bahwa emas ini memang efek bagusnya adalah bisa memperkencang kulit, tapi efek negatifnya bisa mengentalkan darah. Nah, yang menyebabkan orang pasang susuk ditanam emasnya ditanam itu darahnya jadi kental, jadi sakit-sakitan. Oh, Gitu. oke, Sehingga oke. susah ditarik nafasnya sama Itu Allah. kamu dapat Iya, penjelasan sakit. itu dari mana ya? Kita pelajari semua ke dukun-dukunnya langsung. Mereka ngomong atau jujur langsung Iya, sama saya kamu? ngumpul-ngumpul. Oke, kalau pelet, kamu secara logika pelet menjelaskannya gimana tuh, seperti pelet apa? tuh? Pelet gini, Kalau kalau tuh yang gini kan, Itu melet. pelet. Ih. Pelet. Kalau pelet gimana tuh maksudnya? Kalau pelet itu ada, saya mau pelet Nancy Blackpink. Nancy Momoland. Ah, Iya, atau Jennie Blackpink. Harusnya kalau pelet ada, sekarang harusnya ada pemulung yang pacaran dengan artis. betul. Harusnya. Ngapain kerja susah-susah, udah pelet aja orang kaya langsung Iya. kaya. Iya. Nah, Oke. faktanya pelet setelah saya pelajari cuma meningkatkan percaya diri lagi. Orang-orang yang pakai pelet adalah mereka yang kurang percaya diri. Oke. Yang nggak berani ngedeketin lawan Cewek. jenis. Iya. Ketika dia datang ke dukun, saya mau ini nih dapat pasangan. Saya udah coba deketin tapi kok nggak ada yang tertarik. Nah, dikasihlah pelet tersebut. Jadi sugesti lagi kembalinya. Iya, ketika enggak belief system masuknya. Belief Belief system. Jadi belief system itu ada 5. Cara berpikir akan merubah tindakan, Betul. tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Ini semua kamu belajar dari mana? Pelajari dari dunia psikologi dan banyak lagi. Memang kamu kuliahnya di mana? Kuliah saya nggak kuliah, saya ikut workshop psikologi, hipnotis, NLP dan lain Oh, sebagainya. NLP kamu belajar juga. Belajar Sampai juga. akhirnya itu yang membentuk kamu sekarang sehingga Iya. kamu bisa menjelaskan secara logika. Iya, iya. Kalau santet, kan kalau orang Santet. kalau Oh, santet iya. kita bisa ngelihat ada yang keluar segala macam. Iya. Ada rambut, ada jarum, ada paku segala macam. iya, iya. Karatan itu gimana? Muntah paku gitu. Ah, sampai badannya buncit, gede. Buncit lah. buncit itu sebenarnya banyak banget faktor-faktornya. Bisa dari asam lambung dan sebagainya. Ya, Sebenarnya, setuju. ya
untuk buncit. Kalau untuk yang keluar benda dan ada benda di dalam perut, itu sampai saat ini masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Seperti apa? Contohnya, ada 2 kasus di Indonesia yang cukup terkenal. Satunya ini ada paku banyak di perut. Yang satunya lagi ini ada benda-benda kecil. Dari mulai koin, tutup botol, terus juga uang kertas 20 ribuan dan lain sebagainya. Ya. Awalnya ini diduga bukti santet nih. Ya. Tapi nyatanya setelah ditekan sama psikologi dan psikiater untuk ngaku si korban, akhirnya mengakui kalau ternyata itu gangguan PICA namanya, PICA, gangguan makan, di mana seseorang memakan hal yang bukan makanan, menikmati. Nah, kasus terbesar PICA itu ada di India. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. Bisa cari. Ya, ketika dia ditekan-tekan untuk ngaku, akhirnya ngaku bahwa dia suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu bersamaan. Tapi apakah kamu yakin bahwa 100% mereka yang mengaku sebagai korban santet itu mereka memiliki gangguan PICA? Yang udah semuanya mengakui gitu. Oke. Buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat, itu baru sedikit hal yang dibongkar oleh pesulap merah, tapi kita juga mau kasih lihat ini karena ilmu yang dia ketahui, kemudian dia paparkan barusan, makanya dia juga disebut sebagai pawangnya paranormal. Kita lihat artikel yang satu ini. Wow. Jago membongkar trik sulap dan paranormal. Pesulap merah dijuluki pawang paranormal. Pada akhirnya gimana kamu bongkar itu semua? Memang semua trik dari paranormal kamu tahu dan pelajari satu persatu gitu? Iya, seluruhnya tanpa terkecuali. Oh, wow. Dari mulai Seluruhnya tanpa terkecuali. Iya. Jadi semua keajaiban yang dilakukan sama paranormal atau dukun itu saya bisa praktekkan. Nah, ini dukun yang saya maksud ini bukan dukun yang bayi, dukun beranak gitu, bukan. Yeah. Tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kayak misalkan ada orang sakit santet, ada orang sakit pelet ini guna-guna. Yeah. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang saya maksud dukun di sini ya. Jadi Ini perlu dukun lo ya, bukan kiai. Paranormal. Ya. Iya. Oke. Iya. Tapi ketika kamu akhirnya membongkar itu semua, pasti serangan dari kiri kanan depan belakang ada. Banyak banget yang ngancem-ngancem. Yang ngancem kayak, kalau nggak percaya santet, gue kirimin paku lu perutnya. Woi. Saya selalu bilang, ya udah, kalau emang mau ngirimin paku, sekalian sama palunya ya. Gitu. Tapi kalau ada orang ngancam atau orang kamu begitu, kamu nggak takut tuh? Keluar Ya pasti sekarang kan ngomong banyak gitu. orang yang Ya ngancam gitu. kamu. Iya. Takut nggak? Ngancemnya ya gitu, paling kalau nggak guna-guna santet, ditunggu Tapi aja. itu gitu. terjadi nggak? Ya enggak lah, saya tahu rahasianya soalnya. Jadi memang sebenarnya sebelum saya tuh di luar negeri ada namanya James Randi. Ya. James Randi ini adalah magician juga yang menantang seluruh dukun sedunia Ya. untuk nunjukin satu aja trik yang tanpa ilmu yang tanpa trik. Ilmu tanpa trik. Iya, kalau ada satu aja ilmu yang tanpa trik, maka dikasih $1 juta oleh James Randi. Tantangannya itu dari tahun 1965 sampai 2015. Dan seluruhnya termasuk Indonesia mengirimkan orang-orang yang dinilai sakti ke sana dan semuanya terbongkar. Semuanya terbongkar? Semuanya terbongkar, nggak ada yang berhasil klaim $1 juta. Oke, ini kita bahas di Indonesia aja dulu ya. Kemarin juga sempat viral ketika kamu membongkar Gus Samsudin yang mengaku sebagai guru spiritual, ahli kebatinan. Kenapa alasannya tuh? Pertama jadi gini, awalnya saya bongkar yang membakar tisu itu tanpa api. Nah, sebenarnya setelah dibongkar tuh nggak ngefek apa-apa ya. Nggak ada respon apapun dari dia juga. Mungkin penonton saya banyak yang ngelaporin ke dia tuh, itu triknya dibongkar tuh sama pesulap merah gitu. Akhirnya dia buat video, nyindir saya sebenarnya. Itu yang di sana tuh, yang suka bongkar-bongkarin orang, yang suka fitnah-fitnah orang. Kalau memang berani, silahkan datang ke Padepokan. Diberikan tantangan. Iya. Kita mau kasih lihat dulu tayangannya buat Sobat Ambiar di rumah. Iya. Cukup berani juga kamu ya? Iya, itu kan kalau yang keserupan gitu kadang kita lucu ya. Kayak ada keserupan ular begini ya kan. Keserupan ular begini. Lah kalau keserupan ular beneran harusnya gini-gini dong. Iya dong. Ini jangan tangannya doang nih yang keserupan nih. Ini tapi kemarin kan ketika kamu bikin video reaction tentang apa yang dilakukan sama Gus Samsudin, kemudian beliau juga menantang kamu untuk datang ke sana. Akhirnya kamu datang ke sana. Iya betul. Akhirnya ya saya datang, saya pengen pembuktian. Kalau ilmunya asli, saya tutup channel. Saya berguru di dia deh berapapun biayanya. Bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap tutup podcast kalau ilmunya asli. Karena kita magician tahu loh itu semua. Iya. Tapi akhirnya kamu masuk ke Padepokannya? Enggak masuk karena di dalam dilarang bawa kamera. Oke, kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kemarin sempat ketika seorang pesulap merah datang ke Padepokan Gus Samsudin di Blitar. Jadi kamu ditantang untuk datang ke Blitar, kamu datanglah ke Blitar, kemudian ada penolakan. Kenapa terjadi penolakan? Ya karena takut kebongkar.
Gitu. Apa syarat yang diberikan oleh Gus Sebenarnya gini Samsudin? loh, kan di situ itu video dari dianya, bukan dari sayanya tuh ya. Nah, dia diizinin dan sebagainya. Nah itu setelah dapat penolakan. Jadi yang keluar pertama itu dia tiba-tiba ngehubungin pengacaranya. Pengacaranya ini yang kamu kasih ini nggak boleh, pembuktian nggak boleh, penasaran juga nggak boleh. Nah kalau nggak boleh kita mau pulang. Tapi ketika kita mau pulang ditahan juga sama dia. Sama siapa? Sama pengacaranya. Bentar. Nah, ini pembuktian nggak boleh, pulang nggak boleh. Lalu? Ya itu akhirnya ricuh kayak gitulah. Nah, kenapa kita nggak mau masuk ke dalam? Karena di dalam itu nggak boleh nyalain kamera itu. Bahaya banget untuk kita. Kalau nggak ada bukti rekaman. Iya, betul. Karena kita udah memperhitungkan ini akan rusuh nih pasti. Oke. Bayangin kalau itu kejadian di dalam Padepokan, terus pintunya ditutup, apa yang terjadi sama kita? Baik, jadi kamu meminta syarat supaya boleh nyalain kamera sebagai bukti, tapi dari pihak sana tidak membolehkan kamu untuk membawa kamera. Jadi itu tayangan tadi adalah dari pihak sana. Iya, dari pihak Kita mau kasih lihat juga ini ada tayangan dari pihaknya Pesulap Merah ketika datang ke Padepokan Gus Samsudin. Menurut kamu ya Marcel, menurut kamu mereka juga berhak atau tidak untuk melarang kamu masuk? Mereka berhak atau enggak? Sebenarnya mereka nggak melarang, tapi ya itu nggak boleh nyalain kamera masuk. Tapi bukannya satu hal yang sangat wajar ketika kita misalnya minta orang lain kalau bertamu ke rumah saya, ke properti saya, ya saya tidak mau juga kalau kameranya dinyalain. Nah ini kan dia ngundang ada undangan terbuka bilang ya yang tadi tuh panjenengan silakan datang ke sini. Mau perang monggo, mau baik-baik monggo. Loh, kita kan mau pembuktian nih. Kebetulan warga sekitar juga support kita. Nah, niat saya untuk nyuruh keluar untuk pembuktian di depan agar masyarakat juga ngelihat langsung. Melihat. Ini yang asli yang mana, yang trik yang mana, yang fitnah yang mana, yang beneran yang mana. Oh ini permasalahannya karena adalah undangan terbuka. Undangan terbuka, Itu ya, dia poinnya sendiri ya. loh. Iya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar bahwa kemarin katanya dugaannya ada tindakan kekerasan yang terjadi di sana. Kita kasih lihat juga. Kita lihat kamu sempat didorong oleh salah satu oknum ya. Oknum itu kamu tahu siapa oknumnya? Iya, itu oknumnya Saya siapa dapat ya? info sih itu supirnya Mas Udinnya. Supir Gus Samsudin. Iya, supirnya Mas Udin. Mendorong si Mas. Iya, mungkin emosi kan. Tapi Gitu. memang sebenarnya Karena- dengan melihat kayak begitu gimana kamu masuk ke dalam tanpa kamera ya? Nah iya, makanya kita udah memperkirakan itu akan terjadi, makanya kita nggak mau masuk ke dalam. Iya. Khawatirnya ketika masuk kita nggak pernah bisa keluar lagi. Itu. Terus kamu ada sempat kepikiran untuk melaporkan nggak sih dengan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan yang Kalau- menurut kamu adalah supir dari Gus Samsudin? Iya, kalau kekerasan sebenarnya enggak, karena tujuan kita bukan untuk melapor-laporkan. Tujuan kita ke situ untuk pembuktian. Iya. Benar-benar pembuktian. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Saya berhenti bongkar-bongkar rahasia perdukunan. Tapi kalau misalkan terbukti trik, akui dong kenapa pengobatan lu pakai trik. Kan Tapi gitu. bentar Mas, kalau misalkan ada RT RW di sana atau mungkin warga setempat menanyakan sama Mas ini, Mas KTP-nya mana? Alangkah lebih baik nggak ada salahnya juga kan memberikan KTP. Betul, karena bertamu ya. Betul. Bentar, untuk KTP sebenarnya itu ada aturannya nggak boleh diminta di umum. Kayak sebenarnya tadi tuh kalau dilihat ya, itu kan saya yang didorong. Saya bilang adalah RT RW. RT Iya, RW iya. setempat meminta KTP. Iya. Ya itu gimana? Sebenarnya kan itu yang kita aneh. Pertama, ini KTP ini kan data pribadi. Iya. Ini kita udah nggak dibolehin nih. Kita udah mau pulang posisinya. Udah mau pulang loh, bukan baru datang. Oke. Kalau baru datang dimintain KTP wajar. Oke. Ya. Ini kita mau pulang dimintain KTP, makanya saya tanya, Pak KTP saya untuk apa? Kau juga udah disuruh pulang kita mau gitu ya? pulang, kita Oke. disuruh pulang kan? Tapi bener nggak sih yang kita dengar katanya ada tim kamu yang sempat ditahan sama warga di sana? Ya ada betul. Ini- Dua. Jadi sebenarnya kan kita ke sana, sebenarnya sebelum ke situ kita udah minta pendampingan sama polisi untuk khawatir ada kericuhan. Oh. Nah, pas dari Polres sendiri nggak memberikan pendampingan, akhirnya ya udah kata Polresnya ke sana dulu aja. Kalau ricu baru lapor ke kita lagi Iya, iya. untuk dapat pendampingan. Toh undangannya baik-baik kok Iya. dia gitu. Sekarang hubungan kamu sama Gus Samsudin gimana? Terakhir saya dapat info, saya dilaporin sih katanya. Kamu dilaporkan. Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah ini bagus. Kenapa bagus? Karena dari kemarin saya coba laporin dengan tuduhan hoax, konten hoax, dan juga tuduhan pengobatan trik, penipuan. Kata polisinya harus korban yang melaporkan, nggak bisa. Jadi tuh saya bisa edukasi doang. Nah dengan dia melaporkan kayak gini, pencemaran nama baik, nantinya kan akan ada pembuktian juga di penyidik. Oke, yang berharap ya harapan dari kamu adalah Iya. pembuktian terbalik. Ya that's right. Oke. Jadi nanti di penyidik juga akan kelihatan nih
ayo di depan hakim nih, nyalain tisu. Kalau gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama, Oke. gue tutup channel deh. Jadi kamu tidak masalah ada Iya. pelaporan, justru kamu akan berharapnya adalah pembuktian secara Pembuktian, terbalik ya. iya. Bahwa Jadi, memang dunia juga sudah terbalik, kadang kita lebih percaya orang lain sama percaya diri sendiri. Kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, masih di Pagi-Pagi Ambiar. Jeger! Pagi-pagi Ambiar, jaga. Dengan kisah-kisah misteri. Kiss. Kisah-kisah misteri kita akan bongkar. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Bagaimana menurut dia tentang prediksi yang ada. Apakah dia percaya? Karena dia juga adalah seorang ahli prediksi. Ya. Masa depan. Betul. Dan juga Rian, mengetahui masa tapi nanti lalu. janji ya terakhir, Kenapa? nanti sebelum kita tutup segmen, Dewi Persik harus membuka kismisnya. Maksudnya apa kismisnya? Ya dia pasti ada cerita kismis. Lo punya misteri apa sih, Bang? Iya ada. Itu kita Gua membongkar. kita membongkar. Membongkar. Kan ada yang bilang gitu ya. Apa? Salah satu oknum katanya itu kiai, tapi katanya entahlah itu kiai apa itu dukun, mengatakan bahwa tubuh saya ini terdapat jin karena sering cerai. Hah? Ada jinnya yang katanya. ngomong, Ada Iya. hodamnya. Sekarang saya mau tanya nih Pak Dukun. Kalau misalkan dalam tubuh saya ini banyak jinnya dan saya bisa cerai, lah gimana nggak mau cerai Pak kalau duitnya diambil terus Pak? Curhat lagi lu mau. Sebenarnya Enggak, gue Lagi heran. lu pakai mancing sih, Ya, betul. Karen. Sebenarnya dalam diri kita ini sudah ada yang dampingi kiri kanan. Betul. Malaikat Raqib atid. mencatat amal baik dan amal buruk. Betul. Kalau kita mau banyak rezeki, Nah, sedekahlah yang sedekah banyak. yang banyak. Kalau kita mau aura bagus, banyak-banyaklah Banyak-banyak anak air yatim. wudhu, banyak-banyak sholat. Betul. Bukan malah pakai susuk-susuk biar kelihatan cantik. Hei, jangan bahas susuk. Nggak enak sama dia tersinggung. tapi kalau gue tuh susuk zaman now. Ya. Apa? Tarik benang sini, tarik benang sini, Sebentar. sini. Sebentar. Susuk piro. Hah? Susuk piro. Benang. Apaan sih? Udah Ya, bilang benang. kita akan langsung hadirkan. Ini adalah seorang ahli prediksi, seorang anak indigo yang sering memprediksi masa depan. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan sahabatnya Karen Delano. Ini dia, Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Kabar Sehat ya? Halo Dede, apa kabar sayang? baik, alhamdulillah aman. Seperti ada yang berubah ya? Kenapa? Masa ada yang Sebentar, berubah mohon deh maaf kayaknya? ya. Apa? Begitu Roy masuk, ini mohon maaf ya. Marcel tuh kayak ngetawain banget gitu loh. Kenapa dia Marcel ketawa? ada masalah? Boleh silakan berdiri. Ngetawainnya tuh gini yang. Marcel, kamu ada masalah apa ya? Kok ngetawain dari belakang Roy Kiyoshi? Kenapa? Loh, nggak apa-apa, lucu kan, nggak apa-apa dong, ketawa gitu. dong. Ada masalah. Marcel gak boleh gitu, ini kembaran aku. Marcel boleh silakan duduk, Roy Kiyoshi. Iya. Terima kasih banyak. Boleh maju ke belakang depan sini. Jangan dulu dong. Buka aja. Udah, duduk udah. Jangan dulu dong, sebentar dong. Ya, Roy Kiyoshi Ya, seger banget pagi hari Kalau ini. kamu nggak suka sama bintang tamunya, kita harus bisa mengucapkan terima Balas. Enggak, orang kita suka sama semuanya. Kan dia, Apa sih? kalau gua Apa mah sih? sayang sama si Dede. Ih, gua juga. Iya, kita dong, juga kita juga sayang sama sayang Dede. sama Dede. Nggak ada, kita di sini sayang semua bintang tamunya ya. Beres. Ya, buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu. Ini Roy Kiyoshi ahli prediksi masa depan. Kita kasih. Nah, zaman sekarang ini, para lelaki kenapa sih sukanya pakai wig? Ih kenapa? Emang pakai wig? Emang Enggak, rambut nggak ada asli, wig. peraturannya juga. Jangan sampai gue ngomongin tentang fashion ya. Hei, orang nggak ada yang udah, ngebahas udah. lu. Roy, tapi Roy gini, Roy. Kamu tuh kamu tuh ada konsultan konsultan apa tadi? Konsultan spiritual. Konsultan spiritual. spiritual. Apa sih maksudnya membahas kalau konsultan spiritual tuh apa yang dibahas sih, Roy? Enggak, Sebenarnya? kita ngebahas tentang orang-orang yang mungkin kita nggak jelekin dukun atau apa ya, nggak jelekin paranormal. Tapi menurut aku kalau kita berbuat baik banyak, buat karma baik banyak, itu tuh semua berjalan lancar seperti itu. Kembali ke karma yang Kembali ke karmanya masing-masing, kembali ke karma yang baik semuanya seperti itu. Jadi ketika aku menjadi konsultan spiritual, ya aku cuma bisa bilang apa yang
yang aku pelajari seperti itu. Tanpa menjelekkan orang lain. Roy, kita minta pendapat kamu dong tentang pesulap merah. Sekarang kan dia lagi viral banget, membongkar makanya. semua trik-trik paranormal. Menurut kamu gimana? Aduh gila ya, gue ngerasa itu terlalu ekstrim gak sih untuk ngebongkar sesuatu. Belum tentu semua paranormal kan begitu ya, maksudnya Begitu belum tuh tentu maksudnya gimana? begitu yang seperti yang dia ungkap seperti itu. Aku cuma Diduga bisa oknum-oknum tertentu aja gitu maksudnya. betul. Aku sih nanggepinnya ya udah kalau kamu jalannya seperti itu, kamu harus tahu resikonya. Ntar banyak yang nggak suka seperti itu sama dia. Menurut aku jalanin hidup masing-masing aja lah. Cari aman. Cari aman gitu maksud aku. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi, secara logika apa yang dipaparkan, apa yang dibongkar sama pesulap merah itu seperti apa sih? Mungkin kalau menurut aku ada yang benar, tapi nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi itu sih yang aku maksud. Mungkin dia juga ngerti ada orang juga yang benar-benar bisa ngelakuin itu. Seperti beberapa budaya kan, seperti provinsi yang Betul. yang Ya seperti karena memang itu. ini juga maksudnya ya ini kita harus garis bawahi juga, harus kita luruskan bahwa memang dari ilmu kebatinan, ilmu spiritual juga begitu lekat sekali dengan budaya kita ya. Iya, Turun-temurun seperti dari itu. zaman dulu sampai dengan sekarang. Ada yang oknum-oknum yang ya mungkin seperti yang dia bilang gitu kan, palsu triknya apa segala macam. Tapi kan di luar sana ada sesuatu, orang yang percaya. ada organisasinya juga loh. Forum juga ada, organisasi juga ada yang membina seluruh paranormal untuk bersikap lebih supaya lebih apa ya, lebih terstruktur gitu loh, Oke. terjaga gitu. Jadi ada ya forum dan komunitas segala macam ada seperti ya? itu dan itu Sehingga tidak beneran. menimbulkan polemik. Betul sekali. Makanya aku pengen pesen ke kamu Marcel, maksudnya bukannya aku so guruin gitu ya, cuma ada orang juga yang bisa ngelihat, bisa melakukan sesuatu itu emang turunan dia gitu. Iya. Karena aku sempat ngelihat pakai mata kepala aku sendiri bagaimana pernah aku mengunjungi konsultan spiritual dan dia bisa melakukan sesuatu yang bukan trik Di luar gitu. nalar Di luar maksudnya? nalar aku gitu. Tadi aku nggak percaya ya, tapi lama-lama kok bisa ya, kok bisa ada kayak gitu. Itu makanya nggak semua orang nipu gitu sih sebenarnya, ya nggak sih Oke. sebenarnya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada satu artikel, boleh Roy Kiyoshi kamu tanggapan dari seorang Roy Kiyoshi untuk artikel tentang kamu. Ya, beredar prediksi tentang dirinya sendiri. Di tahun 2022, Roy Kiyoshi ungkap kondisi jantungnya 15% lagi. Prediksi tentang dirinya sendiri di tahun 2022. Emang prediksi itu datang dari siapa dan apa isi prediksinya? 15% lagi Jadi maksudnya. aku tuh kena jantung, pembekakan jantung gitu kan. Karena aku juga yang salah kali, maksudnya aku kurang istirahat, makan yang santan-santan, udah gitu makan daging, kambing dan segala macam tuh aku makan gitu kan. Akhirnya tiba-tiba aku kena ini, sakit jantung ini, pembengkakan dan penyumbatan. Tapi aku dalam kontrol sih sekarang, masih dalam pengawasan dokter. Moga-moga ya, aku minta doanya semua. Amin. Semoga nggak ada apa-apa, semoga Ya, amin. nggak dipasangin apapun ring atau bypass. Ya, segala itu kan macam. secara kesehatan kamu secara medikal gitu ya. Tapi kan tadi ada prediksi tentang Roy Kiyoshi di tahun 2022. Emang itu isi prediksinya apa dan dari siapa yang kamu tahu? Mungkin ada beberapa orang yang prediksi sama juga. Jadi orang-orang di luar sana memprediksi gitu, seperti itu. Tapi Apa kan, prediksinya isinya? Ya isinya prediksi. Isinya Roy Kiyoshi itu umurnya pendek dan segala macam seperti itu. Tapi kan kamu punya indigo. Atau mungkin ada bisikan-bisikan apa yang Bener. Jadi gara-gara aku bisa ngeliat yang nggak jelas, aku jadi kurang tidur, insom, gampang stres, kayak gitu. Jadi it's not easy loh. Jadi Roy Kiyoshi itu nggak gampang gitu. Kalau buat pesulap merah, tanggapan kamu tentang mereka yang dilabeli anak indigo? Iya. Ya terserah lah, yang percaya yang enggak gitu. Kalau kamu, Saya enggak. menurut kamu apa secara pemaparannya? Yang indigo, bagi saya itu indigo sebenarnya adalah mereka-mereka yang diberikan kelebihan lebih daripada orang umumnya. Kayak contohnya mengingat 100 nama cepat dalam waktu 1 menit. Atau ada juga keahlian-keahlian yang kayak ngelihat doang nih. Instingnya langsung main nih. Oh ini orang pernah keluar semua memori-memori tentang dia gitu. Oke. Ada beberapa yang seperti itu aslinya. Oh, itu kalau menurut versi kamu? Ada, iya ada. Memang indigo yang aslinya itu adalah punya kelebihan yang memang nggak bisa direncanakan sebenarnya kelebihannya. Nanya nih, berarti kamu percaya aku indigo atau enggak?
Nah, saya belum pernah menyelidiki lebih jauh. Belum nonton itu. Belum. Oke, nanti mungkin kamu boleh nonton, ya siapa tahu kamu bisa bikin konten juga barengan sama Roy Kiyoshi. Iya nggak sih? Boleh. Aku welcome kok sama Bener siapapun. dong. Kolaborasi. Kolaborasi. Tapi kalau Roy Kiyoshi, kamu sendiri bisa memprediksi diri sendiri nggak sih? Bisa memprediksi diri aku sendiri gitu. Makanya sekarang kan aku jaga makanan, jaga badan, jaga istirahat, harus tidur kan. Kalau dulu kan dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi syuting terus gitu kan. Kita harus balance gitu. Makanya aku tahu banget prediksi aku yang akan seperti itu. Apa prediksi yang kamu tahu tentang diri kamu? Ya aku tahu kondisi badan aku kan nggak oke gitu kan. Jadi itu memicu ramalan aku kayak, wah gue bakal tepar nih. Suatu saat nggak cuma aku deh, semua kalian-kalian ini sebagai pekerja seni kalau kecapean juga pasti capek. Iya. Itu aja sih Betul, sebenarnya. itu tapi kan secara logika bukan hanya pekerja seni, mereka pun sobat ambiar di rumah, apapun pekerjaannya kalau memang Apapun terlalu pekerjaan. berlebih pasti akan berhubungan sama kondisi fisik. Betul, Tapi betul. secara spesifik, kalau kamu sendiri prediksi yang kamu lihat apa? Tentang diri kamu. Misalkan saya tuh umurnya tuh kira-kira Tapi Kan sekian, kayak pernah ada salah satu Ya, itu paranormal tadi yang kan. menyebutkan bahwa saya tuh kurang lebih sekian tahun lagi. Ya itu kuasa Allah semua ya, semua Tuhan yang punya. Cuman pernah memprediksi gitu nggak? pernah memprediksi itu dari aku tuh dapat mimpi kalau aku udah tiduran terus udah gitu aku ngelihat jasad aku sendiri seperti itu. Jadi tapi aku tetap berpegang pada satu kunci gitu. Mau umurnya pendek, mau umurnya panjang, yang penting kita hidup bahagia, nggak jahatin orang. Seperti itu aja aku jalanin itu sekarang. Jadi pola hidup sehat, pola hidup makan Tapi sehat kan, harus tapi baik. kan kamu harus bisa berpikir secara logika juga realistis gitu. Oh ya, jadi aku harus tanya ke dokter nih. Betul. Kira-kira divonis sama dokter seperti apa? Boleh jujur gak? Ya. Cuma aku nanti sedih lagi. Dokter bilang waktu itu di vonisnya jantung aku 15% dan aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Gimana sayang? Jadi dokter memvonis aku tuh cuma 2 tahun lebih. Cuma 2 tahun. Sisa Bertahan. hidup. Itu Tapi kalau diobatin, minum obat seumur hidup, itu nggak segitunya gitu. Ngerti kan maksud aku? Ya sempat stres sih. Maksudnya kok gitu ya? Gitu. itu karena kenapa? Karena pola hidup kamu, makanan, kemudian apa? Divonis apa sama dokter waktu itu saya? Dokter bilang kondisi Roy kalau nggak jaga benar-benar itu sih aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Ya karena apa? Kondisi kesehatan istilahnya itu Kesehatan apa? makan, istirahat, minum obat. Jantung itu. Oke, karena jantung ya. Jantung itu. Support keluarga bentuknya seperti apa ke kamu? Luar biasa. Jangan, ntar aku nangis nih. My mom sama my dad itu sih sangat jaga aku sih. Gitu sih. Apa pesan mereka buat kamu? Jaga makan, minum obat gitu. Minum obat terus. Berarti Roy setiap harinya harus minum obat Iya, dari dokter minum obat itu. jantung terus minum obat herbal seperti itu. Berapa banyak obat kamu konsumsi dalam satu hari? 2-3 pil dan belum lagi Chinese herbal kan. Aku sebenarnya nggak terlalu gimana ya sama pengobatan Chinese, cuman harus minum, ya udah mau bilang apa. Doain ya. Pasti dong, kita sama Ya pokoknya intinya kalau aku sih selalu kalau namanya umur gitu ya, rezeki. Kalau kadang ada juga medis bicara ini tinggal sekian lagi, tapi yang punya umur Tuhan. Betul. Ya, kapanpun Tuhan bisa mengangkat. Kita sekarang lagi duduk tiba-tiba klek mati bisa gitu. Roy, tapi ada tindakan nggak sih misalnya yang harus dilakukan sama kamu atas saran dari tim dokter? Apakah ada tindakan misalnya operasi, Belum Atau sampai menggunakan segitu. ring, segala macam? Itu Belum ya? sampai. Walaupun kamu bilang tadi menyebut, sorry, 15% untuk Iya kata fungsi dokternya. Dokter bilang tinggal 15% tapi masih bisa diobatin dengan medicine. Gitu, bukan ya seperti itu sih. Roy, dari dokter memvonis kamu 2 tahun tadi ya. Dan kita bisa melihat ada perubahan dari Roy sebenarnya daripada Roy yang sebelum-sebelumnya. Roy dikenal sebagai yang memiliki indigo sangat kuat dan juga punya acara lah ya. Nah sekarang ini kayaknya kelihatan Roy sangat berbeda lah ya. Artinya kamu tuh punya perasaannya jauh lebih Roy sebagai manusia yang real gitu.
Nah, apa nih dengan kamu divonis seperti ini? Apa rencana kamu ke depannya dengan Roy yang dikenal sebagai bisa memprediksi indigo? Dengan vonis itu kan, itu juga sebenarnya adalah pukulan. Kita mendengarnya juga takut gitu ya. Nah, kamu sebagai manusia, apa nih rencana kamu selain memang hidup sehat dan minum obat yang orang tua sangat peduli buat kamu? Sekarang Roy seperti apa maksudnya? Sekarang aku jalanin hidup kayak gini, asal buat aku happy, ya udah aku happy gitu. Misalnya nikmatin liburan, aku nikmatin liburan. Ya aku seperti aku yang bilang, kalau panjang pendeknya umur kan semuanya yang di atas yang tahu kan. Cuma tugas aku sekarang mau berbuat baik lebih banyak, mau berdoa lebih banyak. Terus aku ya udah sekarang aku lakuin sesuatu yang bikin aku happy itu udah So, cukup. Roy Kiyoshi, are you happy now? I'm really happy now. Really happy. Sekarang kondisi fisik kamu apa? Setelah dengan pengobatan, minum segala macam obat. Ada perbaikan? Ada perbaikan pasti, ada perbaikan, ada perubahan. Jadi nggak sesak nafas lagi, terus udah gitu aku juga biasa aku kalau jalan dari sini ke situ udah lemas, udah ngos-ngosan ya. Tapi sekarang masih bisa ke sana untuk nggak ngos-ngosan. Roy, apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu saat ini? Aku takut kalau aku nggak ada, mama papaku gimana ya? Soalnya kan aku tulang punggung keluarga. Gitu, jadi yang aku deket sih sama mereka semua. Jadi kalau ketakutan aku adalah bukan takut mati, cuma masih belum rela aja kali ya. Tapi takut mati. Sekarang masih takut sih. Takut. Dan kedua, aku takut kebalikannya. Kebalikannya? My mom sama my dad. Yang duluan. Ya, Aku bisa stres banget pastinya. Gitu. Tapi semuanya kan Tuhan pasti memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Iya. Pasti. Roy Kiyoshi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu yang selalu memberikan support, terlepas orang mau bilang apa tentang Roy Kiyoshi, kamu tetap berdiri seperti Roy Kiyoshi yang ada sekarang. Kamu bilang apa? Mama, Papa, makasih banyak. Udah jagain aku gitu dari kecil sampai gede. Aku berusaha untuk kuat dan harus kuat. Aku sayang banget sama Mama. Sama aku sayang banget sama Papa. Aku akan terus berjuang buat hidup aku gitu biar Mama sama Papa happy di hari tua seperti itu. Aku belum siap Mama Papa meninggal dan aku belum siap aku meninggal juga gitu. Kita berharap Roy Kiyoshi selalu diberikan kesehatan, begitu juga dengan keluarga dan juga orang tuanya. Semangat ya Roy Kiyoshi ya. Thank you. Kamu kok sekarang kalau kita lihat kayaknya lesu banget ya, nggak seperti biasanya Roy Kiyoshi yang kalau kita biasanya kenal. gimana, Ria? Kalau biasanya, wah dia bisa salto di sini langsung ya. Kalau itu kok kayaknya Gue salto Bisa naik Benar, kondisi anjing sekarang dia. kita makanya berharap semoga kamu bisa semakin sehat lagi, bisa selalu memberikan hiburan buat Bisa kita lincah semua. lagi. Bisa lincah lagi. Ya. Dan buat Sobat Ambiar, kita juga akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini juga seorang paranormal, masih dari kisah-kisah misteri berikutnya. Seorang paranormal yang dikenal dengan gaya rock and roll-nya. Apakah ada apa? Apakah paranormal ini akan berdebat dengan si merah? Wow, di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Kiprana. Selamat pagi. Kiprana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Memang gayanya selalu seperti ini, kayak mau touring sebenarnya jatuhnya ya. Bukan dong, kayak mau ini lagi, konser. Gaya rock and roll. Saya kira pas lewat tadi personil Dewa 19. Iya, aku juga mikirnya satu. Once, iya. Iya, ya. Kiprana, kita semua di sini mau ucapkan Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih Dan juga, sudah Mbak Dewi. menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan Mas Merah. Jadi Kiprana itu ingin dikenalnya sebagai sosok apa? Boleh lihatnya ke kamera ya. Dikenal sebagai apa? Paranormal atau apa ingin dikenal? Sebenarnya julukan paranormal pada saat saya punya program ya. Program di salah satu stasiun TV. Seperti itu. Sekarang saya lebih senang disebut dengan parapsikolog.
Karena dari dulu sih seperti itu. Dikenal sebagai apa, sorry? Parapsikolog. Pak. Parapsikolog. Apa itu? Parapsikolog adalah penggabungan pola pikir yang memang dimiliki oleh manusia secara naluri dan secara bukan kasat mata ya. Jadi adapun yang tidak bisa diungkapkan dengan pola pikir itu bisa kita kaji. Parapsikolog. Parapsikolog. Saya tahu ini akan iklan. Iya. Tapi pada saat Kiprana berbicara, yang belakang berdua mentertawakan. Lu gak ajak berantem terus lu dari tadi, Ki. Nggak ada bercanda. Parapsikolog, kita akan lihat apa yang akan diungkap dan juga dibongkar oleh parapsikolog seorang Kiprana. Kiprana, boleh nanti Kiprana juga boleh prediksi lihat dari seorang Dewi Muri Agung dari Dewi Persik. Apa yang akan terjadi misteri kehidupannya di masa yang akan datang ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kiprana coba jelasin sama kita gimana sih ceritanya kok bisa masuk ke dimensi lain itu benar apa enggak sih masuk dimensi lain? Mau yang benar, mau yang bohong nih. Yang benar dong. Benernya ada. Entertainnya ada, edukasinya ada. Jadi sebenarnya kamu menggabungkan itu semua. Yang benernya seperti apa? Yang benernya kita penelusuran benar. Yang entertainmentnya, hiburannya? Entertainmentnya ya endorse jam tangan. Bisa aja juga bisa aja. Jadi sebenarnya kamu lebih-lebihkan, kamu lebay-lebaykan gitu apa Bukan gimana? lebay-lebaykan, namanya seorang entertainer itu. Namanya ngekonten ya. Nggak hanya mengkonten ya, karena kita juga terlahir dari para grup kan, gitu loh. Artinya kita juga banyak belajar dari hal-hal yang memang apa nih yang penonton mau, gitu loh. Jadi main film lah. Iyalah. Belum tertarik. Jadi secara tidak langsung Kiprana ini bilang bahwa itu tidak 100% benar. Semua juga begitu pasti. Gitu loh. Wow, dengan sangat lantang kau bilang gitu ya. Best. Tapi entertainment ya begitu, Ria. Kan Kiprana itu kan lulusan jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus akhirnya saya kuliah lagi, Kok ambil sekarang jurusan ke psikolog. ini ke Sebenarnya karena saya tipe melenceng orang jauh. introvert ya. Saya tuh sebenarnya introvert. Introvert. Jadi saya tuh lebih saking senang. introvertnya ngomong sama pohon ya. Lucu lagi ini, Wi. Lucu. Gua kerjain ya. Ntar gua kerjain. Jadi introvert. Sebenarnya saya introvert. Iya. Cuman karena saya seneng ya dengerin keluh kesah orang. Jadi saya sebagai pendengar yang baik, akhirnya saya memutuskan untuk jadi konsultan. Oke. Terus kalau Kiprana sendiri, Kiprana ngelihat orang yang memprediksi masa depan itu seperti apa? Pada dasarnya prediksi itulah itu sebuah kalimat sah-sah aja saya sampaikan. Kenapa? Karena prediksi adalah kiasan untuk sesuatu hal mungkin bisa terjadi, bisa juga enggak. Iya. Beda dengan sebuah ramalan ya. Karena ramalan itu memicu seolah-olah itu yang akan terjadi. Nah ini harus digarisbawahi. Prediksi dengan ramalan sebenarnya berbeda. Walaupun di dalam KBBI menyerempet hal seperti itu. Oke, prediksi. Tapi kita juga mungkin bisa mengakronimkan prediksi. Pre adalah persiapan, diksi adalah kata-kata. Kata-kata untuk mempersiapkan misalnya di masa depan. Prediksi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dari seorang Kiprana sendiri bisa melihat makhluk halus nggak? Pada dasarnya makhluk halus itu bisa terlihat pada saat dia sudah memanipulasi ke dalam dimensi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jin tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Kecuali ketakutan kita sudah berkolaborasi dengan itu. Akhirnya memvisualisasikan ketakutan. Bisa dari sugesti juga. Nah, terus gambaran gini, kenapa dia bisa memadatkan? Contoh rumah nih, rumah kosong. Saya lagi nongkrong sama Roy sama Marcel misalkan. Marcel ngeliat, ih, Duh takut berantem deh kalau bertiga ngumpul satu rumah. ini ada nyonya. Nyonya. Tuan muda. Tuan muda. Nyonya. Tuan muda. Ampun Agusti. Kalau ngomong Kiprana. Kalau ngomong suka bener deh. Saya Tuan muda. waktu itu sempat mikir si Aura Kasih sama si Gerina. Bener. Aura
kasih sama minta the virgin. Loh, bener kan? Kalau minta the virgin minta ente. Kalau ini kan beda lambung. Kalau jadi aura kasih. Ini aura gaib puas. Daripada kalian tegang-tegang terus ya. Terus jadi gimana? Tapi kamu sendiri pernah melihat makhluk halus dalam pandangan kamu, depan mata? Pernah? Pernah apa? Bentuknya seperti apa? Berarti kamu ada... Jadi gini, saya jelasin dulu ya, biar tidak ada kesimpang siuran. Jin itu bisa dilihat pada saat dia sudah masuk ke metamorfosa manusia, ke dimensi manusia. Karena ketakutan itu. Nah, dia bisa melihat, dia ada penyebutan, kuntilanak, genderuwo, pocong, dan sebagainya, ya kan? Karena tadi saya sampaikan, contoh, Marcel, misal kita lagi nongkrong bertiga, Marcel ngeliat sekelebatan. Dia ngomong sama Roy, tadi gua ngeliat sekelebatan. Nah, Roy tekenin ke saya, padahal yang dilihat cuma sekelebatan. Ki, tadi si Marcel ngeliat kuntilanak. Penguatan kalimat itu akhirnya menjadikan pembentukan sesuatu hal menjadi padat. Nah, itu yang akan sering dilihat oleh orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau pengobatan spiritual di mata Ki Prana seperti apa? Pengobatan spiritual sah-sah aja sebenarnya. Supranatural. Saya tidak setuju dengan supranatural. Kenapa? Karena ini yang harus digarisbawahi, praktisi nggak hanya berkecimpung di dunia supranatural. Mereka itu lebih sering disebut dengan istilah spiritual. Spiritual itu konteksnya apa tuh? Spiritual itu konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan berarti kita ngomong sama Tuhan seperti ini. Makanya Nabi dulu mendapatkan wahyu pertama itu di dalam gua. Kenapa? Kok tempatnya jorok? Terus bau kencing, tempatnya najis. Artinya mengajarkan kita berdoa bisa dimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti itu. Makanya mungkin spiritual lebih suka misalkan ke gunung, ke gua, ke hutan, untuk penyeimbangan diri. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat lu ada satu artikel, ini silahkan ditanggapi oleh Ki Prana ya. Ki Prana paranormal yang biasa mengatasi masalah-masalah non-medis. Apa? Maksudnya masalah-masalah non-medis itu seperti apa misalnya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Penyakit non-medis ada kepercayaan, santet, sihir, guna-guna, ya kan? Itu ada. Gitu loh. Kenapa saya sampaikan ada? Buktinya dulu ada kisah Nabi seperti itu. Bahkan melalui buhul-buhulnya. Nah, non-medis yang sering disalah kaprahkan adalah psikis seseorang. Mentality. Saya sampaikan, selalu saya sampaikan. Orang sudah konsul, sudah curhat. Saya punya masalah begini-begini, langsung saya tembak. Karena triggernya dulu apa nih? Oh, triggernya dia punya masa lalu yang nggak enak. Saya kan pancing di situ. Akhirnya terbuka. Baru saya vonis. Ini tidak ada hubungannya dengan non medis yang ada di dalam pikiranmu. Karena penyakit non medis sebenarnya yang terbesar itu adalah stres. Pikiran, betul. Nggak ada obatnya. Kita datangin psikolog ya, konsul. Kita datangin ke psikiater, kasih resep. Jadi obat terbaik pada saat kita stres, zikrullah. Tapi memang sihir di dalam Al-Quran juga ada wanita yang meniupkan buhul-buhul. Buhul-buhul santet. Makanya ada pepatah mengatakan penyakit yang paling banyak itu di mana? Hati dan pikiran. Betul. Tapi kalau pendapat Ki Prana tentang Marcel sendiri, tentang pesulap merah yang dia tidak percaya tentang santet, kemudian apapun itu ilmu sihir, gimana tanggapannya? Sebenarnya sah. Perlu catat dulu bentar. Kenapa? Bukan nggak percaya sihir. Saya nggak percaya santet. Iya, saya nggak percaya santet. Santet dan sihir beda bagi saya. Oke, santet. Tanggapannya gimana? Jadi gini, apapun penyebutan sihir, ya kan? Ini yang perlu diketahui semua orang. Sihir itu kan tergantung dari setiap daerah nih mempercayai sihirnya apa sih? Ada yang nyebut santet, guna-guna, pelet, telu dan lain sebagainya. Bahkan setiap daerah pun ada namanya sendiri, gitu loh. Nah, kalau yang saya pernah baca artikel Marcel, dia bukan tidak percaya dengan sihir itu sendiri, makanya tadi sempat disampaikan. Cuman penekanan atau penebalan kalimat santetnya itu, gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Marcel. Cuman yang tidak kita setujui, apabila sesuatu hal itu terlalu gamblang, malah akan ada membuat trigger-trigger baru, menciptakan hal seperti itu untuk memanipulasi. Oke, tanggapan Marcel mengenai Ki Prana, singkat. Ya kalau Ki Prana sih bagi saya udah jujur ya orangnya. Kayak nakal. dia serius.
Dia jujur di channelnya ditulisin hanya sekedar hiburan dan sebagainya, terus ingin memvisualkan mitos yang ada. Ini kan jujur banget. Iya. Cuma memang banyak masyarakat yang masih salah paham. Oke. Pada akhirnya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Iya. Percaya atau tidak, kita kembalikan juga ke Sobat Ambiar. Pada akhirnya kita manusia sebenarnya bisa menjadi paranormal. Karena kita memang setiap hari adalah paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-Pagi Ambiar. Sebelum kamu tutup dan promo program baru dari Trans TV, Iya. satu pertanyaan untuk Kiprana. Kiprana pernah pacaran sama Aura Kasih? Pernah ada hubungan? Situ ada kamera, saya pegang tangan. Pernah benar? Inilah yang nantinya saya pulang-pulang nih nggak dapat jatah. Oh enggak, ya udah kan tinggal bilang enggak. Tinggal bilang enggak loh ya. Tapi buat Sobat Ambiar kalau kangen sama Aura Kasih, siapa tahu dia mengeluarkan single terbaru. Iya. Jangan lupa ada satu program terbaru. Namanya Top Chart setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 pagi. Hanya di Trans TV. Di Trans TV milik kita bersama, ya. bersama. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita ya. Ini ada Kiprana, ada juga Roy Kiyoshi, dan juga pesulap Marcel merah. Tapi tahukah pesulap terbaik di dunia itu siapa? Apa? Pesulap terbaik di dunia adalah wanita. Mereka bisa merubah uang menjadi tas dan sepatu. Besok kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.